Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello anak-anak semuanya. Hari ini Memlika akan membahas exercise 2 conditional sentence type 1 ya. Sebelumnya kalian harus ingat dulu ya untuk pola dari conditional sentence type 1, ada if clause, ada main clause, karena nanti yang membedakan adalah ini. Jika kalimat ada if-nya, berarti kalian harus mensinkronkan antara subjek sama verb-nya ya. Jika subjeknya he, she, it ya, seperti penjelasan mem yang kemarin, jika subjeknya he, she, it, maka dia akan memakai verb s. Misalkan go menjadi goes ya. Kalau negatif pakainya dia doesn't. Kalau itu to be dia pakainya is ya. Jika itu subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan verb 1. Misalkan go tanpa memakai s ya. Kemudian kalau negatif don't ya, sambil don't go misalkan. Kemudian kalau to be, kalau I, khusus I, kita menggunakan am, you, we, they, kita menggunakan are. Jadi kalian harus ingat ini ya, apakah klausanya dalam satu kalimat kan ada dua klausa. Klausanya itu memakai if atau tanpa if. Kalau tanpa if itu super gampang, kalian harus tinggal menambahkan will saja disertakan verbnya. Misalkan she will go, he will go, they will go. Jadi untuk verb satunya ini tidak berubah menjadi verb s ya, seperti if tadi. Karena untuk model subjeknya itu semuanya bisa masuk. Nanti tinggal kalau negatif kita pakai will not atau disingkat won't ya. Kalau ada to be berarti will be. To be-nya itu bukan will am, will is ya, begitu ya. Langsung saja ya anak-anak, kita ke materi soalnya ya, exercise 2 ya. Hari ini kalian pas mengerjakan ya, before you do it ya, di sini ada instruksinya dengan jelas. Jadi nanti nilai mem berdasarkan instruksinya ini ya. Jika kalian melakukan mengerjakan sesuai prosedur, nanti juga nilainya akan mem sesuaikan. Oke, langsung saja, here we go. Number 1. Oke. Untuk melihat ini nomor 1 ya, gampang saja ya, if. Nah, kita sesuaikan we, berarti kita pakai verbnya apa anak-anak? Kita pakai verb 1. Kalau ada if, ada will tidak mungkin ya. Jadi ini yang harus dieliminasi. Oke, selain itu kita tinggal memikirkan ini pakai go atau goes gitu ya. Kita pakai ini. Oke, mem kasih highlight yellow, and then we ini merupakan klausa main clause. Jadi tinggal ini aja ya, gampang sekali ya. Terjemahannya apa? Jika kita pergi ke London, kita akan mengunjungi tower, kan begitu ya. Oke, next number 2. If the shop, nah di sini ada to be. Ingat di sini klausa, berarti tidak memakai will ya. Karena the shop ini adalah benda satu, berarti kita pakainya adalah is. Alright. And then I. Ini main clause, berarti jelas kita pakai will. Terjemahannya kalian bisa sendiri. Alright. Number 3. If she, gampang sekali. Ya, karena she, he, she, it suka s, berarti kita pakai Mrs. Ya, the bus, she, oke, di sini pakai not, will not. Gampang sekali kan? Oke, nah kalau ini mem di sini tidak ada if. Oke, kalau tidak ada if berarti ini bagian dari main clause, berarti kita pakai will help. Alright, and then if. Nah, ini kalimat klausa if he sampai answer di sini adalah if clause, berarti kita pakai yang mana anak-anak? Kita sinkronkan, apakah subjeknya he, she, it? Alright, he, she, it berarti kita pakai knows. Alright, and then number 5, Jane. Alright, di sini tidak ada if, berarti will let. Oke, and then if I,
Alright, yang mana kira-kira? I, subjek I, kita pakai to be yang mana? To be am, alright. Am, karena di sini ada not, berarti kita pakai am not. Good job. Oke, nah sekarang number 6, kira-kira yang mana ini? Caroline and Sue, ini dua orang ya, lebih dari satu, berarti kan they. Ada if, alright, kita mikir, kita pakai verb 1 atau verb S? Kalau will tidak mungkin kan if. Jika kayak Caroline dan Sue akan menyiapkan, kan begitu kan waku ya. Oke, jadi kita pakai V1, verb 1, prepare, right? And then peel, di sini adalah main clause yang mana anak-anak? Good job, betul sekali. Will decorate. Oke, and then number 7. If Sue, pakai if. Sue adalah orang tunggal ya, berarti kita pakai cats. Oke, kemudian Caroline yang mana? Apakah peels, will peel? Karena ini di sini main clause, berarti will peel. Good job. And then number 8, Jane yang mana anak-anak? Jane di sini ada if-nya enggak ya, berarti kita pakai will hoover. Oke, kemudian if Aaron and Tim. Oke, di sini ada dua orang karena ada and, berarti kan kalau enggak verb 1, to be-nya kita pakai are. Kalau negatifnya kita pakai don't, kayak gitu ya. Jadi di sini karena kita pakai verb, berarti kita pakai move, itu verb 1, bukan moves ya. And then number 9, if Sally, ada if, berarti Sally, wah ini to be-nya apa? Sally orang tunggal, berarti kita pakai yang mana? Is, good. And then I di sini merupakan tidak ada if-nya, berarti kita pakai will visit. And then number 10, she. Oke, ini pakai apa? She will know. Oke, kemudian di answer if she, nah, ada if-nya, berarti if she pakainya verb S, tries. Oke, sebetulnya gampang sekali jika kalian selalu mengingat pola ini. Oke, kita lanjut ya, masih ada 5 nomor lagi. Oh, ternyata only 10 numbers. Oke, ya begini ya. Oke, untuk yang latihan 1 di sini Mem kasih the key answer of exercise 1 ya. Kalian nanti diskusikan di kolom komentar di Google Classroom kalian kenapa jawabannya number 1 eat, and then kenapa jawabannya di main clause number 1 I will have, gitu ya anak-anak ya. Oke, itu nanti kalian cermati dulu. Oke, semua jawabannya, kemudian kalian hitung-hitung dulu lah ya soal kalian di sini. Oke, gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention, anak-anak. Sebetulnya belajar itu menyenangkan dan belajar itu mudah jika ada niat untuk belajar, niat yang tulus untuk belajar. Gitu saja dari Mem. Thank you so much for your attention.